Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para hadirin jemaah Masjid Baitul Ma'mur, ya, perumahan apa namanya? Telaga Sakinah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, senang sekali malam hari ini dapat kembali bertemu dengan saudara-saudara saya fillah dalam rangka tafaqquh fid din, belajar agama. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua kesabaran dalam menimba ilmu, keistiqomahan untuk tetap menuntut ilmu, dan Allah mudahkan kita untuk memahami dan mengamalkan ilmu tersebut serta diberikan Allah taufik untuk dapat mendakwahkannya. Para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita membahas tentang lanjutan daripada Kitabut Thaharah wa asraruha, ya, wassalatu wa ma yata'allaqu biha. Jika kita pada bulan yang lampau mempelajari tentang apa makna taharah yang tersirat, ya, bukan yang tersurat. Kita enggak membahas bagaimana kaifiyat wudu, taharah sughra, bagaimana mandi janabah, tidak, tapi yang dibalik itu. Ya, dan hari ini insyaallah malam hari ini dengan taufik Allah semata bihaulihi wa quwwatihi kita akan lanjutkan pembahasan tentang rahasia salat. Dan yang kita maksudkan dengan pembahasan salat di sini bukan bagaimana rukuknya, sujudnya, apa bacaannya, bukan. Ya. Inilah yang disebut orang-orang tasawuf kajian ma'rifat ini. Kajian hakikat. Jadi antum sedang belajar tasawuf ini, tapi dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faslun fasal. Wa amma salatu fa innaha imaduddin. Fasal, ada salat dialah tiang agama. Ya, pada halaman 22 yang mengikuti dengan buku. Ya, halaman 22. Wa urratut ta'at, dialah bagian perbuatan taat yang terdepan. Waqad warada fi fadha'il salati akhbarun katsirah. Sungguh banyak penjelasan tentang keutamaan salat ini. Masyhuratun, dan dia sangatlah populer. Wa min ahsani adabiha al-khusyu', dan di antara adab-adab salat itu, ya, adalah khusyuk. Yang terpenting daripadanya adalah al-khusyuk. Khusyuk dalam salat. Waqad ruwiya an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Telah diriwayatkan dari Utsman bin Affan dari Nabi, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min imri'in tahduruhu salatun maktubah." Tidaklah ada seseorang datang padanya salat yang wajib untuk dikerjakan, fayuhsin wudu'aha, maka orang tersebut menyempurnakan wudunya. Ya, wudunya tak sembarang. Semua anggota wudu terkena. Yang wajib dicuci dia cuci. Ya, orang paling banyak spirit dalam hal mencuci kaki, sehingga sebagian tumit kadang tak terkena air. Nabi mengancam, wailun lil aqabi minan nar, celakalah tumit-tumit, ya, yang tak terkena air kelak dari api neraka. Asbiqul wudu, sempurnakanlah wudu, kata, ya, Abu Hurairah atau kata Rasulullah SAW, celakalah bagi tumit-tumit yang tak terkena air. Maka dalam hadis ini, barang siapa yang hadir padanya, ya, waktu salat yang fardu, kemudian dia menyempurnakan wudunya, wa khusyu'aha, menyempurnakan kekhusyuannya, wa ruku'aha, sempurna rukuknya, ya, berdirinya khusyuk, tak banyak bergerak-gerak, rukuknya pun sempurna, ya, tidak sebagaimana kita sifati dengan salat patok ayam makan. Sebagian orang salatnya salat patok ayam, belum sempurna lagi rukuknya sudah bangun, belum sempurna i'tidalnya berdiri sudah sujud, belum sempurna sujudnya sudah bangun daripada sujud. Ini tidak sempurna, bahkan bisa batal.
karena tumaninahnya hilang. Illa kanat lahu kafaratun lima qablaha min adh-dhunub, kecuali salat tersebut menghapuskan dosa-dosanya yang lampau. Kapan itu? Jika dia mengerjakannya dengan khusyuk, menyempurnakan rukuknya, menyempurnakan taharahnya, wudunya. Malam ya'ti kabiratan, selama dia tidak melakukan dosa besar, maka salat ini menghapuskan semua dosa-dosa kecilnya. Ya, wa dzalika ad-dahru kullahu. Dan itu sepanjang masa. Tiap kali salat dikerjakan dengan wudu yang benar, dengan khusyuk, rukuk sempurna, Allah akan hapuskan dosa-dosanya yang lampau. Ya, kata Nabi yang mulia, as-salawatul khamsu, antara salat 5 waktu, wal jumu'atu ila jum'ah, antara Jumat dengan Jumat, wa Ramadan ila Ramadan, antara Ramadan dengan Ramadan, wal umratu ila umrah, antara umrah yang satu dengan umrah yang kedua. Mukaffiratun, akan menggugurkan lima bainahunna, dosa-dosa yang terdapat antara waktu-waktu ini. Idza jatunibatil kabair, selama dijauhi dosa-dosa besar. Tadi kita sholat isya, gugurlah semua dosa yang kita kerjakan selepas maghrib. Dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil adalah dosa yang tak disebutkan padanya ancaman secara khusus dengan neraka, dengan laknat, dengan siksa di dunia, dengan had. Itu dosa-dosa kecil. Ya, semua dosa-dosa kecil hapus dengan salat isya ini. Setelah ini mungkin kita pulang, kadang melihat yang tak layak dilihat, mendengar yang tak layak didengar, kadang-kadang macam-macam kita buat. Besok subuh datang, salat subuh, hapus lagi semua dosa semalam yang kita kerjakan semenjak lepas isya sampai subuh. Jumat yang satu dengan Jumat yang kedua, Ramadan yang satu dengan Ramadan kedua, umrah yang satu dengan umrah kedua, menggugurkan semua dosa-dosa kecil selama mampu dijauhi dosa besar. Dosa besar adalah dosa yang terancam pelakunya dengan laknat oleh Allah, malaikat, kaum mukminin, terancam pelakunya dengan neraka, ya, terancam pelakunya dengan had di dunia. Ini semuanya dosa-dosa besar. Ya. Maka dosa-dosa besar ini tak akan dapat digugurkan kecuali dengan taubat. Adapun dosa-dosa kecil dihapuskan dengan salat, dengan amal-amal saleh. Ya. Allah mengatakan tentang ibadur rahman, alladzina yajtanibuna al-kaba'ira illa al-lamam. Mereka yang menjauhi dosa-dosa besar kecuali dosa-dosa kecil. Karena dosa kecil tak mungkin kita selamat daripadanya. Bukan kita, bahkan para nabi pun bisa tergelincir ke dalam dosa kecil. Para nabi, apalagi kita. Di antara rahmat Allah, Allah berikan kepada kita peluang untuk menggugurkan dosa-dosa ini dengan salat. Ya, hadis ini adalah hadis dari Imam Muslim, walahu fi haditsin aidan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dan dalam riwayat lain, ya, Imam Muslim meriwayatkan dari Nabi, beliau bersabda, man shalla rak'ataini, ya, adalah dari hadis Utsman, ya. Rasulullah menyebutkan man shalla rak'ataini, barang siapa salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsah, dalam salat yang 2 rakaat tersebut dia tidak berbincang-bincang dengan dirinya sendiri. Khusyuk, kadang-kadang orang salat tapi dia ajak hatinya berbincang-bincang. Lepas salat isya kita mau ke mall, ya, mobil sudah kuparkirkan dengan benar, sudah kukunci, kugembok. Ya, mulai dia mengatur strateginya. Ya. Ini tidak seperti itu Allah inginkan. Barang siapa yang mengerjakan salat 2 rakaat dan dia tidak berbincang-bincang dengan dirinya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunkan semua dosa-dosa yang lalu. Alangkah banyaknya penghapus dosa. Allahu Akbar. Di antara rahmat Allah Jalla wa Ala, banyak menghapus dosa-dosa kita. Hadis ini dikutip Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Utsman. Wa kana Ibnu Zubair, ya, dan adalah Ibnu Zubair, idza qama fi sholati ka'annahu 'udun. Apabila Ibnu Zubair ini salat tegak bagaikan tiang karena tak bergerak. Minal khusyuk, karena khusyuknya. Ya, sebagian orang salat kepalanya ke kiri ke kanan, tak ke mana-mana. Bentar-bentar tangannya hinggap sini, hinggap di mana-mana. Wa kana yasjudu fatanzilul asafiru ala dhahrihi. Kadang-kadang dia sujud
Ya, begitu lamanya sujudnya sehingga burung-burung hinggap di atas bahunya. La tahsibuhu illa jid'a haitin. Dikira burung-burung itu ini tunggul pohon-pohon. Subhanallah. Ya. Wa shalla yawman fil hijri, suatu saat dia salat di Hijr Ismail ketika dia menjadi khalifah di Makkah. Faja'a hajarun qadzafah, datanglah ketika itu ketapel. Meriam pada masa dahulu menggunakan alat batu namanya manjanik atau qadzafah. Diserang Abdullah bin Zubair ketika dia dan tentaranya masuk ke Masjidil Haram. Kemudian dikerahkan tank-tank oleh Hajjaj bin Yusuf. Tanknya isinya batu-batu besar berapi. Ya. Faja'a hajaru qadzafah fadhahaba bi ba'di thawbih. Dihujani batu sehingga sebagian pakaiannya kena peluru tersebut, ya. Fama in fatalah, dia tak batalkan salatnya, tak bergerak, tetap salat. Wa qala Maimun bin Mihran, berkata Maimun bin Mihran, ma ra'aitu Muslim bin Bashar multafitan fi salatin qat. Aku tak pernah melihat Muslim bin Bashar salat menoleh kemanapun. Ya. Walaqad inhadamat nahiyatun minal masjid, suatu ketika, ya, tembok masjid runtuh. Fafazi'a ahlus suqi, ya, lihiddatiha, sampai orang-orang yang di pasar yang dekatan masjid kaget dengan suaranya. Wa innahu la fil masjid yusalli, tapi Muslim bin Bashar tetap salat di masjid. Famal tafat, tak menoleh sedikit pun kepada tembok yang runtuh, menunjukkan tingginya kekhusyukannya. Wa kana ahlu baitihi idza dakhala al-manzil sakatu. Kalau masuk Muslim bin Bashar ke rumah, maka ketika itu keluarganya semua diam segan terhadapnya. Fa idza qama ila as-salati takallamu wa dhahiku. Kalau dia berdiri salat, ya, maka ketika itu mereka pun keluarganya, ahli keluarganya bicara, tertawa. Mereka pastikan Muslim tak mendengar. Karena apa? Khusyuknya. Kalau dia datang, semua diam. Dia mulai sholat, mereka bicara, mereka tertawa. Kenapa? Muslim tak dengar. Allahu Akbar. Kenapa tak dengar? Begitu fokus dengan apa yang dibaca, diresapi maknanya. Ya. Wa kana Ali bin Al-Husaini radhiyallahu anhuma idza tawadda asfarra launuhu, adalah Ali, ya, bin Husain, ya, bin Ali, idza tawaddaa, jika berwudu berubahlah menguning wajahnya, pucat pasi, pias. Faqila lahu, sehingga ada yang bertanya, heran, ma hadzal ladzi ya'taduka 'inda al-wudu', kenapa setiap kali kamu berwudu seperti ini wajahmu menjadi pucat pasi, apa gerangan? Faqal, maka dia berkata, atadruna baina yaday man uridu an aqum, tahukah kalian sebentar lagi aku akan berdiri di mana? Di hadapan siapa aku berdiri? Allah. Ketakutan yang memuncak sehingga ketika berwudu telah tampak padanya ketakutan, dia akan berhadapan dengan Allah Jalla wa ala. Wa'lam anna lis-salati arkanan wa wajibat wa sunanan. Ya. Ketahuilah bahwasanya salat itu memiliki rukun-rukun, kewajiban-kewajiban dan amalan-amalan disunnahkan. Wa ruhan niyyatu wal ikhlas wal khusyu' wa hudurul qalbi. Maka roh salat adalah niat yang lurus, ikhlas, murni untuk Allah, khusyuk, hudurul qalbi, hati yang hadir. Fa inna salata tashtamilu ala adhkarin wa munajatin wa af'al. Karena salat mencakup banyak hal, mencakup zikir, mencakup munajat, dialog dengan Allah, mencakup perbuatan-perbuatan, sujud, ruku', i'tidal, ya. Wa ma'adami huduril qalbi la yahsulul maqsudu bil adhkar. Andai kata hatinya tak hadir bersamanya, hanya jasadnya belaka, lidahnya membaca bacaan salat, membaca Fatihah, membaca surat, membaca subhana rabbil azim, sami Allah rabbana, dan seterusnya,
sementara hatinya tak hadir, tak tercapai tujuan daripada zikir wal munajat, tujuan daripada zikir dan munajat, ya. Lianna nutqa idza lam yu'rib amma fi dhamiri kana kamathalil hadayan. Karena orang yang berkata-kata tapi tak tahu apa yang diucapkannya sama dengan orang sedang ngigau. Kalau antum salat, ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, tak tahu apa yang dibaca sama dengan orang ngigau. Allahu Akbar, ya. Subhana rabbil azim, tak tahu artinya. Subhana rabbil a'la, tak tahu artinya. Sama dengan orang ngigau. Perkataan jika tak dipahami sama dengan orang ngigau. Ya. Wa kadzalika la yahsulul maqsudu minal af'al, tak tercapai tujuan daripada gerakan-gerakan salat. Ya. Li'annahu idza kana al-maqsudu min al-qiyamil khidmah wa min ar-ruku'i was-sujudi adh-dhull wa at-ta'dhim. Sesungguhnya, ya, karena tujuan salat itu berdiri adalah dalam rangka mengabdikan dirinya kepada Allah, ruku dan sujud dalam rangka menghinakan dirinya kepada Allah, mengagungkan Allah. Walam yakunil qalbu hadiran, sementara hatinya tak ada bersamanya, yang ada hanyalah gerak fisik saja. Lam yahsulil maqsud, tak tercapai tujuan salat kecuali gerakan-gerakan belaka. Fa innal fi'la mata kharaja an maqsudihi baqiya suratun la i'tibara biha. Suatu perbuatan yang diperbuat tanpa ada tujuan, ya, maka ketika itu tidak dianggap. Orang berbuat ada tujuannya, sementara hanya bergerak-gerak belaka, tak ada tujuan yang dia capai, ya, tidak dianggap. Bagaikan orang mimpi berjalan, bergerak tapi dia tak sadar. Begitulah orang sholat tak sadar dalam sholatnya. Kenapa? Hatinya tak ada, ya, dia sedang membangun mimpi-mimpinya. Nanti disebutkan kenapa sholat kita seperti itu, kenapa, apa sebabnya. Ya, sebabnya adalah hubbud dunya. Nanti kita bahas. Fa innal fi'la mata kharaja an maqsudihi baqiya suratun la i'tibara biha. Suatu perbuatan, gerak-gerik yang dilakukan tanpa tujuan hanyalah merupakan gambar belaka yang tidak dianggap. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, lan yanalallaha luhumuha. Ketika Allah menyuruh kita menyembelih kurban, Allah mengatakan tidaklah Allah menerima daging-daging kurban tersebut. Wala dima'uhu, Allah pun tak menerima darah-darah yang dialirkan. Walakin yanaluhu taqwa minkum, yang Allah dapatkan adalah perbuatan takwa kalian, kepatuhan kalian kepada Allah. Ya, bentuk zahirnya kita menyembelih kambing, menyembelih sapi zahirnya, tapi batinnya tunduknya kita kepada Allah. Apa pun Allah perintahkan kita lakukan. Subhanallah. Ketundukan itulah amalan hati. Adapun menyembelih pisau bismillahirrahmanirrahim itu amalan zahir. Andai kata tanpa diiringi makna yang di dalam, pemahaman apa kurban, mengapa berkurban, hanyalah gambar-gambar belaka menyembelih selesai makan daging enak. Tapi jika dia perhatikan, ini adalah bentuk pengabdian kepada Allah, penghambaan. Subhanallah, atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah suruh sembelih, dia sembelih. Sebagaimana Ibrahim disuruh sembelih, putranya dia sembelih. Berubahlah, sempurnalah kurbannya. Begitu juga salat. Wal maqsudu, maksudnya annal wasila ila Allah Ta'ala huwal wasful ladhi istawla 'ala al-qalbi hatta hamala 'ala imtithalil awamir al-matlubah. Tujuannya bahwasanya orang yang ingin berjalan menuju Allah Jalla wa Ala, ya, dia harus memiliki sifat, ya, yang benar-benar dapat menguasai hatinya, ya, benar-benar dia berusaha meresapi dengan hatinya alam tithal awamir, dalam mengerjakan semua perintah-perintah yang Allah tuntut dengan hati dirasakan. Tatkala kita sujud, nanti dibahas di sini, bukan sekadar sujud, pahami, sujud adalah simbol ketundukan pasrah kepada Allah. Di mana seseorang menyamakan wajahnya yang paling mulia ini sama dengan tanah. Tanah itu adalah merupakan asal usul kita.
Ini bentuknya minum, hakikatnya haus. Udah bahaya kajian ini, kajian zahir batin ini. Hakikat ma'rifat, wah. Dalam ini udah. Ya. Jadi jemaah ini mulia Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingin berjalan sampai kepada Allah Jalla wa Ala harus dalam menjalankan semua perintah yang Allah tuntut, dia resapi dengan hatinya. Ya. Fala budda min huduril qalbi fi shalah, harus hatinya hadir ketika salat. Walakin yusamihu syari'u fi ghaflatin tatra'u. Tapi syariat memberikan toleransi apabila tiba-tiba terkadang dia lalai dalam salatnya. Ya. Lianna hudura al-qalbi fi awwaliha yansahibu hukmuha ala baqiha. Yang penting dia berusaha menyempurnakan salat dari awal hingga akhir. Andai kata di tengah-tengah muncul kelalaian, dia kembalikan lagi, tidak masalah insyaallah taala. Wal ma'ani allati tatimmu biha hayatu salati katsiratun. Dan makna yang dengannya sempurna salat itu memiliki banyak makna. Ini yang kita bahas sekarang. Makna di balik salat, di balik gerak-gerik salat. Minha, di antaranya adalah hudurul qalbi. Hati itu harus hadir. Kama dzakarna, sebagaimana kami sebutkan. Wa ma'nahu, makna hadirnya hati adalah an yufrighal qalba min ghairi ma huwa mulabisun lah. Mengosongkan hati dari segala sesuatu selain daripada salat. Ketika salat, kosongkan hatinya daripada bisnisnya, daripada dunianya, program-program hidupnya semua. Wa sababu dzalika al-himmah. Ya. Fa innahu mata ahammaka amrun hadara qalbuka daruratan. Sebab hati ini lalai adalah karena adanya kepentingan di luar salat. Ya, jika engkau menganggap penting suatu perkara, niscaya dia akan masuk ke dalam hatimu. Itulah yang muncul ketika sholat secara pasti. Ya, dompetnya hilang, sampai sholat nangis kawan. Orang mengira ya Allah, khusyuknya kawan tuh sholat sampai nangis. Rupanya dalam hatinya, Allah mati aku tak bisa pulang, dompetku hilang. Bentuknya nangis, tapi lain menangisnya. Subhanallah. Dianggapnya ini paling penting sehingga dia tak khusyuk dalam sholat. Fala ilaja li ihdarihi illa sarful himmati ila shalah. Tak akan mungkin dapat menghadirkan hati kecuali perkara yang paling penting tujuannya adalah melakukan sholat. Harus benar-benar menyempurnakan tujuan. Ini aku sekarang mau sholat, bukan mau menghayal, bukan mau memikirkan urusan dunia. Harus dia palingkan, dia fokuskan untuk sholat. Ya, wansiraful himmati yaqwa wa yad'afu bihasabi quwwatil imani bil akhirah. Ini kuncinya dan ini rahasianya. Ya, seseorang mampu untuk fokus memalingkan segala sesuatu yakni kepada salat, menjadi kuat fokusnya atau menjadi lemah kekhusyukannya, semuanya kembali kepada kekuatan imannya dengan akhirat. Semakin tinggi imannya dengan negeri akhirat, semakin kuat fokusnya, semakin kuat kekhusyukannya. Subhanallah. Semakin jauh imannya dari negeri akhirat, semakin banyak lalainya. Ya, jadi apa sebabnya orang bisa fokus? Pertama, bihasabi quwwatil iman bil akhirah. Karena kuatnya imannya dengan negeri akhirat, dia akan mati. Besok dia akan dikubur. Ya, lusa dia akan ditanya malaikat Munkar dan Nakir. Ya, minggu depan dia akan seolah-olah kiamat telah ditegakkan, ditiupkan sangkakala. Ya, seolah-olah orang diberikan di padang mahsyar. Jadi dia imannya kepada hari akhirat ini membuat hati akan khusyuk. Dan dia tak tahu apakah aku masih bisa enggak salat subuh besok. Subhanallah. Ya. Apakah aku masih bisa enggak salat subuh besok? Masih ada enggak aku bisa salat subuh besok? Subhanallah. Ya. Wahtiqarid dunia, ini yang kedua. Orang akan dapat fokus dalam salat ketika dianggap hina dunia ini. Wahtiqarid dunia, rendah dunia ini. Tak ada apa-apanya dunia ini.
Subhanallah. Ya. Famata ra'aita qalbaka la yahdur fis salat. Kalaulah engkau merasakan hatimu tidak hadir dalam salat, fa'lam, pahamilah, pastikan anna sababahu dha'ful iman. Sebabnya karena lemahnya imanmu. Fajtahid fi taqwiyatihi. Kalau itulah sebabnya, bersungguh-sungguhlah, berupayalah kuatkan imanmu. Bagaimana menguatkan iman? Belajar, menimba ilmu. Kenali Allah Jalla wa'ala dari nama-namanya, dari sifat-sifatnya. Kenali perintah-perintahnya, kenali larangannya, apa yang dia ridhai, apa dia benci. Inilah iman. Iman mewajibkan ilmu. Lemah ilmu kita, lemahlah iman. Subhanallah. Al-ma'na tsani, makna salat yang kedua, makna atau rahsia di balik salat yang kedua, at-tafahhumu li ma'nal kalam. Harus seseorang itu berusaha memahami perkataan-perkataan dalam salat yang diucapkan. Ya. Fa innahu amrun wara'a hudhur qalbi. Ya. Sesungguhnya pemahaman terhadap makna, ya, ini akan begitu efeknya, berpengaruh, ya, membuat hati menjadi khusyuk. Li'annahu rubbama kana al-qalbu hadiran ma'al lafzi dunal ma'na. Karena kadang-kadang, ya, hati ini sekedar membaca lafaz-lafaz belaka tanpa berusaha memaknainya, memahami maknanya. Kadang-kadang dia baca Fatihah, dia baca surat, baca, ya, tasbih ketika ruku, ketika sujud, tapi hanya sekedar lafaz yang diucapkan, tak paham maknanya. Ya, fayanbaghi sarfu dhihni ila idrakil makna. Wajib, seharusnya, seyogyanya orang berusaha konsentrasi penuh, ya, untuk memahami makna yang dia baca. Ya, bidaf'il khawatir syaghilah, dan dia berusaha untuk mengusir segala macam, ya, bisikan-bisikan yang memalingkan dia daripada keinginan untuk memahami makna bacaan. Dia harus singkirkan semuanya, ya. Wa qat'i mawaddiha, berusaha memutus segala macam perkara-perkara yang dapat mengganggu dia untuk dapat berupaya memahami makna yang dia baca. Fa innal mawadda idza lam tanqati lam tansarif al khawatiru anha. Sesungguhnya segala sesuatu materi, hal-hal yang dapat menghalangi dia untuk fokus memahami makna, ya, dalam bacaan yang dia baca, dia akan terus-menerus, ya, jika dia tak mampu mengusirnya, membuat dia lalai dalam salatnya. Subhanallah. Ya, banyak perkara-perkara yang dapat membuat orang lalai dalam memaknai apa yang dibaca. Ya, subhanallah. Di sini dibagi menjadi dua. Wal mawadu imma zahiratun. Pertama, hal-hal yang menghalangi orang untuk dapat khusyuk memaknai bacaan salat. Pertama, perkara-perkara yang zahir. Ya. Wahya ma yushkilu sam'a wal basar. Segala sesuatu yang dapat mengganggu pendengaran seorang ketika salat. Bayangkan ketika di salat, Allahu Akbar, handphone kawan hidup, lagu dangdut terbaru. Subhanallah. Telinga terganggu. Ya. Apa itu tadi? Ma yushkilu sam'a wal basar, mengganggu pendengaran, mengganggu penglihatan. Salat di depannya orang pakai baju kaos gambar artis yang baru meninggal minggu lalu. Bagaimana kita mau khusyuk? Ya, subhanallah. Ya, salat sejadahnya gambarnya cantik, macam-macam, ada taman-taman, ada bunga-bunga. Akhirnya dia menghayal, enaknya lah tempat itu. Ini al-mawaddu zahirah. Ya, materi-materi yang dapat mengganggu seorang untuk khusyuk memaknai bacaan salat yang sifatnya zahir. Subhanallah. Baik berupa perkara yang mengganggu penglihatan. Ya, di antaranya adalah anak-anak kecil. Nah, ini anak-anak kecil nih. Kita mau khusyuk, ribut setengah mati mereka. Kita setengah mati mau khusyuk, mereka setengah mati ribut. Sama-sama setengah mati. Nah, tengok tuh. Subhanallah. Panggil-panggilnya. Ya kan? Baru kita mau rukuk, kawan lari, lari. Ya, kayak motor. Subhanallah, lari sana, lari sini.
Ya, kadang-kadang depan kita kacamata dipijaknya. Mana kita mau khusyuk? Maka perhatian orang tua, barakallahu fikum. Anak antum dikawal lah kalau sholat, letakkan di samping. Macam-macam tangannya, cubit. Tak mengapa gerakan-gerakan dalam sholat yang tak boleh ucapan. Tangannya tarik. Ya, kontrol lah. Ini mereka di belakang sama mereka, sepak-sepakan, terjang-terjangan, tunjang. Subhanallah. Ya, akhirnya pun seenak apapun imam yang baca, terganggu kita. Tadi di sana terganggu dikit loh. Padahal imamnya kayak di Masjidil Haram. Masya Allah, tabarakallah. Iya, ini yang mengganggu. Iya, secara zahir. Ya, subhanallah. Wa imma batinah, ada materi yang mengganggu, sifatnya bukan zahir tapi batin, dalam hati ini. Pemikiran, lagi galau gawan, salatnya pun tak nyaman, galau dia. Diterima, ditolak lamaranku ini, Allah. Galau. Aduh, kok ditolak kemana lagi, siapa lagi yang mau kulamar? Galau. Masuk dalam alam salatnya. Ini pengganggu di hati. Tadi pengganggu, ya, sifatnya zahir, di luar. Berupa pemandangan dan seterusnya. Karena itulah Nabi SAW melarang untuk membuat masjid indah-indah, segala macam figura-figuranya, nanti mengganggu kekhusyukan. Ya. Wa imma batinah wa hiya asyaddu. Gangguan dalam itu lebih dahsyat daripada gangguan luar. Gangguan luar kita lebih mudah untuk, ya, menepisnya. Ya. Tapi gangguan yang paling parah adalah gangguan dari dalam hati kita ini. Kaman tasya'abat bihi al-humumu fi awdiyatid dunya. Di antaranya contoh-contoh yang mengganggu hati ini adalah orang yang sedang bercabang-cabang pemikirannya dalam lembah daripada lembah-lembah dunia. Subhanallah. Sampai sholat terpikir, sudah 2 cabang herbalku ini, ku buka yang ketiga nih, mana letaknya yang tepat ini ya. Berpikir dia dalam sholat. Subhanallah. Ini banyak saingan, kayaknya harus lebih ini, ku banting harga ini. Berpikir-pikir dalam sholatnya. Ini yang lebih dahsyat. Ya. Kenapa? Dia tenggelam dalam lembah daripada lembah-lembah dunia. Subhanallah. Kegalauan daripada segala macam kegalauan dunia. Fa innahu la yanhasiru fikruhu fi fannin wahid. Pemikirannya tak bisa fokus pada satu hal. Walam yughnihi ghaddul basar. Orang seperti ini walaupun dia pejam matanya, tak melihat apapun juga, tak bisa khusyuk karena bukan di mata. Di mana? Di hati. Pejam pun matanya, buat khusyuk, kedap suara, matikan lampu, tidur. Subhanallah. Ya. Lianna ma waqa'a fil qalbi kafin fil istighala bihi. Karena apa yang sedang terjadi dalam hatinya, sedang berperang, berkecamuk, ini cukup untuk membuat dia sibuk, akhirnya lalailah salatnya. Ustaz, bagaimana solusinya? Wa ilaju dzalik, solusinya. Ini yang payah menerapkannya ini. Bacanya enak kali, menerapkannya setengah mati kita. Wa ilaju dzalik, solusinya, in kana minal mawadi dhahira biqat'i ma yushghilu sam'a wal basar. Andai kata yang mengganggu adalah perkara-perkara yang di luar salat, seperti pemandangan mata, pendengaran telinga, musik segala macam, ya, hingar-bingar orang di pasar, kemudian pemandangan berupa hiasan-hiasan yang membuat dia lalai, ya, itu semuanya harus dijauhkan. Wa huwal qurbu minal qiblah. Maka di antara caranya supaya tidak tersebar pandangan, mendekatkan kepada kiblat. Maksudnya letakkan di sana sutra, dekatkan ke dinding, dekatkan kemana-mana supaya kita lebih pendek pandangan matanya. Antum ketika sholat di sana, subhanallah, tidak antum letakkan sutra, orang berkeliaran akhirnya kemana-mana, gini-gini sholatnya. Mendekatlah ke tembok, mendekatlah ke dinding, letakkan sutra. Dekatkan ke sutra, lihat di bawah sutra, di belakang sutra, jangan lagi lihat. Ini cara-caranya ini. Ya. Wa huwal qurbu minal qiblati wan nadhar ila mawdi'i sujudi, supaya fokus melihat tempat sujud saja. Jangan panjang-panjang kemana-mana. Apalagi sini 2 tingkat, tengok-tengok. Oh,
tambah tak khusyuk dia. Ya. Wal ihtiraz fi salati min al mawadhi'il manqushah, berusaha dia menghindari dalam salatnya tempat-tempat yang banyak hiasan-hiasannya. Wa alla yatruka indahu ma yushghilu hissah, jangan dibiarkan apapun juga yang dapat mengganggu perasaannya. Ya. Fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma shalla fi anbijaniyatin laha a'lamun naza'aha. Ketika Nabi salat, ya, dia mengenakan pakaian atau di hadapannya ada kain yang bergambar-gambar, ya, diberi Abu Jaham dia kain yang dalamnya ada gambar-gambar. Maka Nabi ketika terganggu melihat gambar-gambar tersebut, seketika itu dia suruh lepas. Dia katakan, suruh Abu Jaham gantian bajanian ini, ganti kain ini, fa inna alhadni fi salati, sungguh dia membuat aku lalai dalam salatku. Kenapa? Karena bergambar-gambar, gambar unta, gambar macam-macam, gambar padang pasir, membuat orang akhirnya ya berhayal. Ya kayak ginilah dulu rupanya pada masa Nabi ya, orangnya unta, sedihnya, panjang angan-angannya, bukan salat lagi jadinya. Subhanallah. Ini ya terapinya. Wa qala innaha alhatni anifan an salati, kata Nabi, lepaskan ini membuat aku lalai dalam salatku. Subhanallah. Wa in kana minal mawadil batinah, ini yang payah, jika yang mengganggu orang salat itu berasal daripada hatinya, jadi dari dalam hatinya, bukan dari luar. Fa tariqu ilajihi, maka solusinya menterapi penyakit ini an yaruddan nafsa qahran ila ma yaqra'u fi sholati wa yashghiluha bihi an ghairi. Harus dia berusaha memaksa untuk kembali memahami apa yang dia baca, berusaha untuk fokus khusyuk, menghilangkan semua pemikiran lain selain daripada bacaan salatnya. Ya, wa yasta'iddu lidzalik. Caranya sebelum salat, qabla dukhuli fi shalah, ya, di antaranya sebelum dia mengerjakan salat, bi an yaqdiya ashghalahu, segala sesuatu kesibukan dia selesaikan dulu supaya fokus masuk dalam salat. Karena itulah Nabi SAW melarang kita salat dalam kondisi lapar, makanan tersaji. Dalam kondisi sesak, mau buang air, mau buang air kecil, buang air besar, ya, tak boleh kita salat. Kata Nabi, la salata bi hadratit ta'am. Tidak boleh orang salat sementara makanan terhidang. Dia sedang lapar, makan tersaji. Wala huwa yudafi'u al-akhbathan. Tak boleh dia salat sementara dia sedang menahan mau buang air besar, buang air kecil. Ya. Orang kalau menahan buang air besar itu berkeringat dingin dia. Terganggu salatnya, tak ada lagi makna khusyuk. Ya, maka semua ini sebelum salat ditunaikan. Makanan habiskan dulu. Ya, karena andai kata makanan tersaji dia salat, Allahu Akbar, teringat-ingat dia, enak kali rendang sore hari ini, rendang jengkol. Teringat-ingat dia, nampaknya cendol, nampaknya macam-macam. Ya, lalai dia. Maka bagaimana? Selesaikan dulu. Setelah itu kau fokus. Di antara caranya. Subhanallah. Wa yajtahidu ala tafrighi qalbihi wa yajaddidu ala nafsihi dzikrul akhirah. Dia bersungguh-sungguh berupaya untuk fokus, mengosongkan hatinya daripada segala sesuatu selain daripada bacaan salat dan maknanya, dan dia hendaklah senantiasa memperbaharui ya ingatannya terhadap negeri akhirat. Ya, yujaddidu ala nafsihi dzikrul akhirati wa khatarul qiyam baina yadayillah. Hendaklah dia senantiasa teringat negeri akhirat, bagaimana dia betapa mengerikan kelak kondisinya ketika dia berdiri di hadapan Allah di hari kiamat. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, hari ketika orang berdiri di hadapan Tuhan Rabbul Alamin. Wa haulil matla, mengingat bagaimana dahsyatnya huru-hara hari kiamat. Bagaimana di padang mahsyar semua dikumpulkan telanjang, tak berpakaian. Matahari dekatkan, orang-orang berkeringat. Dia ingat semua. Fa illam tastakinil afkar bidzalik, andai kata belum mampu juga dia untuk mengosongkan hatinya daripada pemikiran-pemikiran segala sesuatu yang melalaikan urusan dunianya, falyalam annahu innama yatafakkaru fi ma ahammahu washtahahu, sibuk dan memikirkan apa yang dianggapnya penting, ya, keinginan-keinginan hawa nafsunya, syahwatnya.
Maka caranya falyatruk tilka syahawat, hendaklah dia tinggalkan segala macam syahwat, keinginan-keinginannya. Wal yaqta' tilkal alaiq, dia potong semua hubungan-hubungan ya dengan dunia ketika salat, putuskan semuanya. Jangan pikirkan lagi apapun juga. Subhanallah. Wa'lam anna al-illata mata tamakkanat la yanfa'uha illa ad-dawa'ul qawi. Orang yang susah setengah mati khusyuk tetap tak khusyuk, dengan orang yang sakit, orang yang sakitnya parah tak mempan obat-obat yang ringan, harus dosis tinggi. Subhanallah. Orang sudah berusaha segala sesuatu dihilangkan, fokus, dijauhkan anak-anak, dijauhkan segala sesuatu, hatinya berusaha difokuskan juga, tetap tak bisa fokus, tak bisa khusyuk, berarti dalam keadaan penyakit dia itu. Sakitnya parah, harus terapi dengan obat yang kuat. Subhanallah. Wal illatu idza qawiyat jadhabat al musalli wa jadhabaha ila an tanqadhiya as-salatu fil mujadhabah. Kalau penyakit tersebut begitu kuatnya, dia akan menarik orang yang sedang salat untuk memikirkannya. Akhirnya orang salat ini pun menarik pemikiran tersebut. Akhirnya sampai salat berakhir dia terus berpikir dalam segala macam syahwat-syahwat dunianya, target-target hidupnya. Subhanallah. Ya, tak hilang sampai akhir salat. Wa mithlu dzalika kamathali rajulin tahta syajaratin. Diberikan perumpamaan. Perumpamaan orang yang tak dapat menghilangkan segala macam gangguan-gangguan pemikiran-pemikiran dalam salat, bagaikan seseorang laki-laki berada di bawah sebatang pohon. Arada an yasfu lahu fikruh. Dia ingin fokus di bawah pohon. Dia mau mengarang pantun, dia mau mengarang puisi, dia mengarang sajak. Ya. Wa kanat aswatul asafir tushawwisu alaih. Tetapi ini pohon banyak datang burung-burung mengganggu. Dengan kicauan-kicauannya dia terganggu. Wa fi yadihi khasyabah yutayyiruha biha. Dia pegang bambu. Dia usir burung supaya pergi, dia mau fokus. Ya, fama yastaqirru fikru hatta ta'ud al-asafir fayashtaghilu biha. Baru burung pergi sebentar, sibuk dia menulis pantun. Datang lagi burung, sibuk lagi dia menghalau, datang lagi. Tak selesai. Ya, sia-sia, pantun pun tak jadi. Bagaimana caranya? Kira-kira supaya bisa burung tak datang. Potong tuh pohon. Gergaji pohon, tak ada burung lagi, tak ada pohon. Subhanallah. Ya. Faqila lahu hadza syai'un la yanqati', dikatakan kepadanya, sia-sia kerjamu, sampai kapan kau usir, kau halau burung ini, dia akan datang kembali. Fa in aradta al-khalasa faqta'i syajarah. Kalau kau mau selamat daripada burung-burung ini, potong kayunya, tak akan lagi dia hinggap. Mau di mana dia hinggap? Di kepalamu, tak mungkin. Subhanallah. Fakadzalika syajaratus syahwat. Demikian jugalah perumpamaannya pohon syahwat dalam diri kita ini, untuk melampiaskan segala macam ambisi-ambisi dunia kita ini. Kalau tak bisa khusyuk, potong itu pohon syahwat itu dalam diri kita ini. Ya, idza alat wa tafarraqat aghsanuha in jadhabat ilaiha al-afkar. Ketika batang syahwat ini begitu besar dalam hati kita, bercabang-cabang dia, ya, maka seketika segala macam pemikiran akan menuju kepada cabang-cabang daripada pohon-pohon syahwat ini. Sibuklah dia, ini harus kubuka, ya, kubuka ini yang kedua, ini yang ketiga, keempat, kelima, usahaku harus banyak cabang-cabangnya. Besok aku buka travel lah, besok aku mau buka macam-macam, semua cabang-cabang ambisi, ya. Tak dipotongnya, tak akan mungkin dia dapat khusyuk, fokus dalam salatnya. Ya. Kan jidhabil asafir ilal asjar wadzubabi ilal aqdhar. Tak akan mungkin burung-burung itu tak kembali, pasti kembali selama masih ada pohon. Sebagaimana tak akan mungkin hal itu tak kembali selama masih ada kotoran. Kalau ada kotoran, datang lalat. Ya, sibuk dia menghalau lalat, tapi masih ada di sana kotoran, lalat akan datang kembali. Bagaimana caranya? Nah, supaya lalat tak datang, kotoran itu bersihkan. Ya, subhanallah. Kalau masih banyak cabang-cabang dunia dalam hati kita ini, segalanya,
Itulah rupanya membuat kita tak khusyuk sholat. Subhanallah, kadang sholat mau cepat-cepat, imam baca panjang-panjang. Aku banyak proyekku ini, habis sholat ini panjang kali imamnya ini. Ya, kalau bisa aku sarankan ke BKM nih, pecat imamnya. Baca yang pendek-pendek aja lah. Banyak kerjaan terbengkalai gara-gara dia. Subhanallah. Ya. Fadhahab al-umru an-nafisu fi daf'i ma la yandafi. Habis umurnya untuk menghalau yang tak akan mungkin pergi karena tak dipotong pohonnya. Ya, sababu hadhihi syahwah allati tujibu hadhil afkar. Padahal sebabnya adalah syahwat, ambisinya yang membuat terganggu pemikiran dalam salat. Hubbud dunya, dialah dia ya yang disebut dengan nama cinta dunia. Inilah dia syahwat. Cinta dunia yang bercabang-cabang dalam hati kita ini. Ini yang membuat kita lalai dalam sholat. Subhanallah. Banyak kali keinginan. Belum lagi kita pergi naik mobil mewah, pusing kepala kita, dengar kawan mobilnya hilang, dirampok, mobilnya dicuri maling, motornya dicuri, pusing kepala. Aduh, lupa pula aku kunci ganda mobilku ini. Sedang sholat nih. Subhanallah. Ya kan? Baru beli sandal-sandal mahal. Bahaya, hilanglah sandalku ini. Ini semua dunia yang membuat kita apa? Lalai. Potong tuh dunia. Bagaimana caranya? Tak usah mobil bawa ke masjid. Ya. Jalan kaki. Jauh Ustaz. Di rumah nanti mobilku pun bisa juga dicuri maling Ustaz. Jual mobil tuh. Subhanallah. Ya. Qila li Amir bin Abdi Qais, ditanyakan kepada Amir bin Abdi Qais, hal tuhaddithuka nafsuka bi syai'in min umuri dunya fi shalah? Wahai Amir, pernahkah engkau tidak fokus dalam salatmu? Engkau dengan hatimu bincang-bincang dalam urusan dunia ini? Engkau berdialog dengan hatimu membicarakan tentang dunia ini? Faqala, maka berkatalah Amir bin Abdi Qais, la an takhtalifal asinnatu fiyya ahabbu ilayya min an ajida hadha. Lebih baik aku ditikam mata-mata pedang, lebih baik daripada aku ya pernah merasakan hal ini dalam diriku. Tak pernah sama sekali. Subhanallah, tak pernah dia merasakan salatnya terganggu dengan berbagai macam pemikiran dunia. Kenapa? Tak ada dunianya. Mungkin itu yang membuat orang-orang sufi yang tinggalkan dunia khusyuk. Kenapa? Tak ada mau dipikirkannya. Kita mau salat, ya Allah, besok jatuh tempo rumahku. Gimana mau khusyuk? Ya, besok motor ditarik showroom ini, ya Allah. Gimana mau khusyuk? Banyak kali cabang-cabang dunia kita. Allahu Akbar. Setuju antum? Setuju enggak kira-kira? Potong tuh semua akar dunia ini. Setuju? Subhanallah. Ya, ini perumpamaan. Semakin banyak dunia kita, semakin kita dibuat pusing dengannya. Subhanallah. Ya. Semakin banyak perusahaan, semakin pusing harus untuk kontrol. Andai kata antum punya perusahaan sampai berpuluh, 5, 7 perusahaan, tak mungkin antum diam-diam aja, kontrol sana, kontrol sini, sibuk. Kadang-kadang masuk dalam salatnya pun masuk semuanya. Subhanallah. Rupanya ini rahasia mereka, kenapa mereka khusyuk. Kenapa? Tak ada pohon dunia dalam hati mereka. Kalaupun ada yang kaya-kaya sebagaimana Utsman, Abdurrahman bin Auf, di tangannya, bukan di hati. Jadi ketika salat enggak ada masalah, hatinya kosong, kecuali fokus dalam salatnya. Utsman, Abdurrahman bin Auf. Kalau antum sanggup, mainkan. Jadilah sebagaimana Utsman. Tak apa Ustaz, banyak aku buka perusahaan. Utsman pun kaya. Dia bisa fokus khusyuk. Itu Utsman, tidak di kau. Subhanallah. Ya. Mereka itu dunia di tangan, bukan di hati. Kita kadang-kadang dunia tak ada di tangan, di hati adanya. Miskin, kiri, menderita, tapi Masya Allah, mimpinya dunia, mimpinya jadi raja. Subhanallah. Ini yang paling payah, kesian. Nengok orang kaya, iri hati, terus bermimpi dunia, tak kaya-kaya. Subhanallah. Dunia tak ada di tangan, tapi di hatinya. Subhanallah. Ya. Wa'lam anna
qat'a hubbid dunya 'anil qalbi amrun sa'bun. Ini pengakuan mereka, pengarang kitab ini. Ketahuilah, memotong kecintaan terhadap dunia perkara yang sulit. Wa zawaluhu bil kulliyati aziz. Memangkas semua keinginan dunia mustahil. Tak mungkinlah kita hilangkan semua keinginan dunia. Awak mau kawin juga, mau punya istri cantik, mau punya anak, mau punya rumah, tak mungkin. Karena kita hidup di dunia. Nampak orang punya rumah, ingin punya rumah. Nampak orang punya bini, ingin punya bini. Nampak orang kawin lagi, mau kawin lagi. Nampak orang bangun istana, mau bangun istana. Subhanallah. Ya, cobalah bayangkan, orang di kota lebih banyak kebutuhannya daripada orang di desa. Kenapa? Di desa ke mall pun tak ada, yang ada hutan. Di desa-desa, kadang uang kita bingung mau belanja mana gue ini, yang ada hutan, tak ada mall, tak ada plaza. Kenapa mereka? Ya, kita heboh. Baru beli handphone, udah muncul handphone yang baru. Ini tipe 7, udah keluar yang 9, udah keluar yang 10 Ustaz, pusing kepala. Orang di kampung, handphonenya handphone jadul. Ya, handphonenya banyak fungsinya. Safety bisa, melempar anjing bisa. Subhanallah. Itu rupanya rahasianya. Udahlah, tinggalkan aja kota ini. Gimana, setuju? Pulang aja ke kampung sana. Ya, di kota nampak mobil kita sudah mewah, nampak lebih mewah, zuhud hati kita, ya Allah, mobil terlambat ini. Tengok kawan mobilnya mobil baru. Di kampung nengok orang naik sepeda kelereng, sepeda apa? Sepeda ontel. Nampak orang ontel, nampak orang ontel. Dia naik motor. Alhamdulillah, motor itu ontel. Enak hidup di kampung. Subhanallah. Jadi kata beliau, zawalu bil kulliyati aziz, meninggalkan semua urusan dunia mustahil. Karena kita masih di dunia. Falyaqa' al-ijtihadu fil mumkin minhu, hendaklah dia berusaha bersungguh-sungguh semampunya mengurangi segala macam perkara-perkara dunia yang buat dia lalai dalam salatnya. Ya, wallahul muwaffiqul mu'in. Hanya Allah lah yang dapat membantu kita, memberi taufik kepada kita untuk dapat menghilangkan semua pohon-pohon dunia dalam hati kita ini. Subhanallah. Al-ma'na tsalits, makna yang ketiga, at-ta'zimu lillahi ta'ala wal haibah. Salat itu intinya yang kita harus pahami, maknai, salat itu adalah merupakan perbuatan mengagungkan Allah Jalla wa Ala. Ya, kita salat untuk mengagungkan Allah, ya. Untuk memberikan kepada Allah ketundukan. Wa dzalika tawalladu min syai'ain. Dan kita dapat mengagungkan Allah dalam salat ini tatkala kita mampu melakukan dua hal. Kita akan dapat mengagungkan Allah ketika mampu melakukan dua hal. Pertama, ma'rifatu jalalillahi ta'ala wa 'azamatihi. Tatkala kita tahu betapa besarnya Allah, betapa agungnya Allah, itu akan dapat membuat kita khusyuk dalam salat. Kita lihat betapa besarnya Allah, keagungan Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Betapa kecilnya diri kita, betapa kecilnya makhluk dibandingkan kebesarannya. Subhanallah. Dia perhatikan bagaimana bintang yang miliaran jumlahnya, yang banyak bahkan beratus kali lebih besar daripada matahari, yang jauhnya tak terhingga. Subhanallah. Bumi ini bagaikan satu butir pepasir di tepian pantai yang tak berapa jumlah pasir tersebut. Itulah perumahan bumi. Subhanallah. Dibandingkan dengan banyaknya jumlah, bukan planet, galaksi sampai nggak tahu berapa jumlahnya. Mungkin di atas miliar, apalagi di atas miliar namanya. Triliun, di atas triliun, bilion. Tak tahu kita entah berapa nolnya itu lagi. Betapa banyaknya. Subhanallah. Pernah saya masuk ke Madinah. Ada namanya Museum Asmaul Husna. Ya, ketika kita masuk ke museum, kita dibimbing melihat banyak hal betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kecil berdiri di atas batang pohon yang tinggi sekali pohonnya, tinggi setinggi-tingginya, mungkin 3 kali 4 kali pohon kelapa. Allahu Akbar, gambar. Subhanallah. Di depannya kita tampakkan ini bumi kita, lambat laun dibawa kita kepada planet besar, Venus, kemudian lebih besar Jupiter, terus matahari, ada sampai beribu-ribu besar daripada matahari. Subhanallah. Betapa kecilnya kita ini. Ditampakkan makhluk-makhluk yang begitu besar, ikan paus yang bagaikan pulau,
Subhanallah, itu masih di bumi. Bagaimana sang penciptanya Allah Jalla wa'ala. Ikan paus bagaikan pulau besarnya. Dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah, Al-Muqayyim menyebutkan keajaiban alam ini. Ada orang melihat ada pulau besar. Mereka sedang dalam berlayar. Singgahlah mereka ke pulau tersebut. Ini kayaknya zohirnya mau minum ini. Batinnya batuk. Sampai di mana tadi, akhi? Pulau besar. Kalau antum baca Miftah dari Sa'ad, banyak keanehan-keanehan alam ini. Mereka kira itu pulau besar. Mereka pun singgah. Subhanallah, itu tak bergerak-gerak. Mereka pun ketika itu memasak, membakar. Ketika itu terasa ikan ini ada api di atasnya. Seketika dia pun masuk ke laut, bergerak-gerak. Kaget mereka semua. Ternyata itu bukan pulau, tapi ikan besar. Subhanallah. Antum mungkin pernah lihat film Sinbad ya. Kartun Sinbad. Itu ada dalam kitab Ibnu Qayyim rahimahullah tabaraka ta'ala. Allahu Akbar. Ubur-ubur itu ada yang sebesar kapal. Ya. Itu masih di laut yang begitu luasnya. Allahu Akbar. Bagaimana dengan di alam semesta? Bagaimana penciptanya? Subhanallah. Ya, kita tak akan pernah tahu kebesaran Allah kecuali kita benar-benar memahami bagaimana ya makhluk ciptaan Allah begitu besar, apalagi penciptanya. Wa ma'rifatu haqaratin nafsi. Yang kedua, setelah mengetahui besarnya Allah Jalla wa'ala, mengetahui betapa hinanya dirinya. Orang-orang kuat ya, setengah mati kuat yang ngangkat sampai 300 kilo, angkat besi, tubuhnya bagaikan apa? Ototnya otot kawat. Ya. Ya, gimana tuh otot kocok gimana tuh? Otot kawat, tulangnya besi, ototnya kawat, begitu kuatnya, bajunya sampai koyak-koyak, karena tegapnya, demam, malaria, hilang premannya, subhanallah, ngigau-ngigau, apa manusia hebatnya, subhanallah, apalagi kita yang penuh kehinaan dosa dan noda, subhanallah. Wa annaha musta'bidah, ya, dan dia tahu dirinya ini hamba yang diperhambakan Allah. Fa yatawalladu minal ma'rifataini al-istiqanah wal khusyu'. Dari situlah akan lahir sifat tenang dalam salatnya dan khusyuk, ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, kehinaan dirinya. Wa min dzalika, dan di antaranya adalah ar-raja. Fa innahu zaidun 'alal khauf. Ya, di antara makna salat adalah harapannya kepada Allah yang harus mengalahkan ketakutannya. Fakam min mu'azzimin malikan yahabuhu li khaufi sutuwatihi kama yarju birrah. Berapa banyak orang-orang itu yang mengagungkan raja. Kenapa diagungkan? Karena takut dengan ya hukuman raja tersebut. Karena itulah dia takut dengan raja dan berharap kebaikan sang raja. Subhanallah. Itu raja manusia, apalagi raja di raja Allah Jalla wa Ala. Wal musalli yanbaghi an yakuna rajiyan bi salatihi thawab. Orang yang sedang salat hendaklah dia memaknai salatnya dengan merasakan aku ini sedang mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala dengan salatku ini. Harus ada perasaan mengharapkan ganjaran. Karena andai kata kita enggak mengharapkan ganjaran hanya sebagai kebiasaan belaga, tak ada makna. Kenapa kau salat? Malulah udah besar enggak salat. Apa kata dunia? Tak dirasakannya makna salat. Adalah merupakan sarana mengharapkan rahmat Allah, ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Kama yakhafu min taqsirihi al-iqab. Hendaklah dia takut jika dia salatnya lalai-lalai, mengulur-ulur waktu, takut akan datang hukuman petaka baginya. Jika dia tinggalkan salatnya takut tergelincir kepada kekufuran. Wa yanbaghi lil musalli an yuhdira qalbahu 'inda kulli syai'in min as-shalah. Karena itulah dia wajib menghadirkan hatinya dalam semua gerak-gerik salat, bacaan-bacaan salat. Fa idza sami'a nida al-muadzin, tatkala dia mendengar azan dikumandangkan, falyatamathal an-nida lil qiyamah, hendaklah dia bayangkan akan didatangkan panggilan hari kiamat. Hari kiamat semua kita dipanggil oleh penyeru. Semua orang mendengar panggilan. Allahu Akbar. Ketika dipanggil azan,
Dia bayangkan seolah-olah telah datang kiamat, dia dipanggil untuk menghadap Allah Jalla wa'ala, berdiri menghadap Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Wa yusammiru lil ijabah, karena itu dia harus segera cepat-cepat untuk menunaikan salat, mendatangi panggilan tersebut. Harus dihadirkan dalam hatinya. Kalau kita, alah, tenang aja, masih lama iqamat. Salat itu lama di sana, masjid itu lama, itu 10 menit, 20 menit lama iqamat, santai aja. Teruskan aja, kerja aja terus. Nanti udah iqamat, tenang, imamnya bacaannya panjang-panjang. Tenang aja, dapat ini. Subhanallah. Ya. Nanti datang ke masjid, orang sudah salat, datanglah satu orang terlambat. Nah, kan dapat jamaahku, tapi jamaah yang kedua, ketiga, keempat. Subhanallah. Ya. Kita lanjutkan. Wal yandur madza yujib wa bi ayyi badanin yahdhur. Hendaklah dia lihat kembali. Apa yang dia datangi ini apa? Itu perintah Allah, panggilan Allah Jalla wa'ala. Dan dia melihat kembali, datang dengan badannya. Bagaimana dia datang? Subhanallah, ketika sholat, apakah dengan badannya belaka? Ya. Wa idza satara auratahu, ketika dia pakaian menutup auratnya hendak sholat. Falya'lam annal murada min dzalika taghtiyatu fadha'ihi badani minal khalqi. Kalau dia tutupi auratnya, aku mau sholat harus pakai sarung, tak boleh tampak aurat, pakai pakaian. Hendaklah dia ingat, subhanallah, hendaklah dia ketahui tujuannya adalah agar dia dapat menutupi ya segala macam celahnya, keburukannya dari pandangan makhluk. Subhanallah. Orang-orang tak tahu auratnya, dia tutupi supaya tak terlihat oleh orang. Ya, falyadhkur awrati batini. Hendaklah dia ingat ada aurat batin. Ada zahir, aurat kita zahir ada, kita tutupi dengan pakaian. Ada aurat batin, penyakit-penyakit dalam hati kita ini, yang banyak penyakit dalamnya. Subhanallah, penyakit iri, dengki, sombong, ujub, maksiat, banyak. Ya, hendaklah dia melihat ke dalam hatinya, banyak penyakit dalam hatinya, harus dia tutupin. Ya, falyadhkur awrati batinihi. Ya, hendaklah dia melihat kembali aurat batinnya. Ada aurat zahir, ada aurat batin, berupa dosa-dosa yang tersimpan dalam hati hanya kita dan Allah yang tahu. Wa fadha'ihi sirrihi allati la yattali 'alaihi illa al-khaliq. Segala macam rahasia daripada keborokannya hanya Allah yang tahu. Kenapa kita tentram berkawan-kawan sekarang ini? Jawabannya karena aurat batin kita Allah tutupi. Aman kita, damai satu sama lain. Coba andai kata Allah bukakan, tak ada kita yang mau satu sama lain berkawan. Ah, banyak dosamu, kau lebih banyak. Kau munafik. Ah, bahaya. Ditutupi Allah kesalahan kita, dosa-dosa kita. Karena itulah kita nikmat bertawa-tawa, bercanda-canda, berkawan. Kenapa? Tak tahu aurat masing-masing yang Allah tutupi. Subhanallah. Ya. Walaysa laha anhu satirun. Tak ada yang dapat menutupi auratnya daripada Allah Jalla wa'ala. Tak ada yang dapat menyembunyikan dosa-dosanya, kemaksiatan daripada Allah Jalla wa'ala, walaupun orang tak tahu. Wa annaha yukaffiruhan nadam. Yang dia tahu penyesalan yang akan menghapuskan dosa-dosa tersebut. Menyesal. Wal haya, sifat malu, merasa malu daripada Allah yang telah dia langgar perintah-perintahnya, larangan-larangannya. Wal khauf, rasa takut daripada hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza istaqbala al-qiblah, sabar antum ya. Sabar aja, saya baca cepat. Tuwa ga 4 paragraf lagi. Sabar. Ya. Dibisiki syaitan, panjang kali Ustaz itu, udahlah pulang aja lah, cabut aja lah. Wa idza istaqbala al-qiblah, ketika dia menghadap kiblat, faqad sarafa wajhahu 'anil jihad ila jihati baitillah, maka dia telah palingkan wajahnya ke arah Ka'bah. Ya, dari segala macam arah dia jauhkan, tidak ke arah timur, tidak ke barat, tidak ke mana-mana, ke arah kiblat. Dia fokus hanya mengarah ke kiblat. Ya.
ke rumah Allah Subhanahu wa taala, Ka'bah, fasarfu qalbi ila Allah taala aula min dzalik. Dan kalau dia fokus hanya menghadap ke kiblat zahirnya, maka hatinya harus difokuskan sedang menghadap kepada Allah. Bukan sekedar kiblat itu zahir, batinnya kita sedang menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Inilah namanya kajian ma'rifat, ada zahir, ada batin. Zahirnya ia menghadap ke Ka'bah, hatinya ke Allah Jalla wa ala. Kalau anda kata tak diringi dengan ma'rifatullah, hanya zahirnya ke arah kiblat, hatinya kemana? Hatinya ke Cikarang, hatinya ke Bekasi. Subhanallah, bercabang-cabang. Baru sebentar ke Cikarang udah ke Amerika hatinya, baru sebentar ke Amerika pergi ke London. Subhanallah. Fokuslah kepada Allah Jalla wa ala. Ya. Fakama annahu la yatawajjah ila jihatil baiti illa bil insiraf an ghairiha, sebagaimana dia tak akan dapat sempurna menghadap ke Ka'bah kecuali menjauhi semua arah lain selain Ka'bah. Kadzalikal qalbu, demikian juga hati, la yansarifu ila Allah taala illa bil insirafi amma siwa, tak akan mungkin dapat fokus menghadap kepada Allah kecuali dapat menjauhkan segala macam tujuan-tujuan selain Allah Subhanahu wa taala, baru bisa fokus. Jauhkan dunia, jauhkan harta, jauhkan jabatan, semuanya, baru dia bisa fokus. Subhanallah. Wa idza kabbarta ayyuhal musalli, ketika engkau bertakbir wahai orang yang sedang salat, fala yukadzibanna qalbuka lisanak, maka ucapanmu itu jangan kau dustakan dengan apa dalam hatimu. Kau katakan Allahu Akbar, Allah Maha besar, dalam salatmu apa lebih besar? Ternyata dunia mulai besar. Subhanallah. Ya. Li'annahu idza kana fi qalbika syai'un akbar min Allah ta'ala faqad kadzabta. Jika dalam hatimu ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala, berarti engkau telah berusaha dalam ucapanmu Allahu Akbar. Allah Maha besar. Subhanallah. Sementara hatinya sedang sibuk memikirkan lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala, dunianya, hartanya, jabatannya, kekuasaannya dan seterusnya. Subhanallah. Fahdhar an yakuna al-hawa indaka akbar bidalili itharika muwafaqatahu ala ta'atillah. Jangan sampai hawa nafsumu, ambisimu lebih besar daripada Allah Jalla wa ala. Dan itu akan tampak tatkala ya hal ini membuat engkau lalai daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sta'adza, ketika engkau mulai mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, setelah takbir baca iftitah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'lam annal isti'adzata hiya laja'un ila Allah taala. Pahamilah, ketika engkau mengucapkan isti'adzah, engkau sedang berlindung kepada Allah tabaraka taala. Fa idza lam talja biqalbika kana kalamuka laghwan. Andai kata engkau tak berlindung kepada Allah sebenarnya daripada segala macam gangguan-gangguan, engkau ucapkan ucapan belaka ya tanpa kau pahami maknanya engkau sedang berlindung, maka ucapan ini sia-sia belaka bagikan orang ngigau jika kau tidak resapi maknanya. Ya, wa tafham ma'na ma tatlu, engkau harus paham apa yang kau baca. Ya, wa ahdirit tafahum biqalbika, hendaklah kau hadirkan pemahamanmu dalam hatimu. Inna qaulika, ketika engkau membaca Fatihah alhamdulillahirabbil alamin, ketika engkau mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, pahami maknanya apa. Subhanallah. Wastahdzir lutfahu inda qaulik, hendaklah kau hadirkan betapa lembutnya Allah, pengasihnya Allah, penyayangnya Allah ketika engkau mengucapkan ar-rahmanir rahim. Wa 'azamatahu inda qaulika, kau pikirkan betapa besarnya Allah ketika kau mengucapkan maliki yaumiddin, dialah penguasa di hari berbangkit, hari kiamat. Subhanallah. Wa kadzalika fi jami' ma tatlu, itu contoh belaka dalam setiap apa yang kau baca, pahami, resapi. Wallahi Fatihah itu butuh satu kajian, tafsirannya butuh satu kajian. Subhanallah. Ya, untuk memahami makna Fatihah, kalau kau paham alangkah indahnya. Subhanallah. Wa qad ruwina an Zurarah bin Abi Awfa annahu qara'a fi salatihi fa idza nuqira fin naqur fa kharra maitan. Diriwayatkan dari Zurarah bin Abi Awfa, tatkala dia sedang membaca ayat dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Muddatsir ayat ke-8, fa idza nuqira fin naqur, tatkala ditiupkan sangkakala, seketika dia jatuh mati karena takutnya kepada Allah. Wa ma dzalika illa li'annahu sawwara tilkal hal fa athara indahu at-talaf. Karena dampak efek dia begitu takut dengan huru-hara hari kiamat, tak kala ditiupkan sangkakala dibayangkannya, karena takutnya kepada Allah, mati dia dengannya.
Subhanallah. Walaupun ini kita kritisi, para sahabat-sahabat tak ada yang mati mendengar ayat. Sahabat lebih dalam ilmunya. Ini ada di kalangan tabi'in. Ya, sebagian ahli ibadah mendengar ayat sakit, mendengar ayat mati. Sahabat tidak. Padahal mereka lebih utama daripada tabi'in. Yang menunjukkan iman mereka lebih kuat. Mereka sanggup. Padahal mereka lebih paham terhadap makna daripada para tabi'in. Tapi mereka sanggup memikulnya. Subhanallah. Wastash'ir fi ruku'ika tawadhu', ketika engkau ruku' rasakanlah ketawadukanmu, kerendahanmu kepada Allah sampai ke membungkuk kepadanya. Andai kata kita membungkuk kepada orang, menunjukkan apa? Kita lebih rendah daripada orang tersebut. Karena itu diharamkan rukuk kepada manusia, tak boleh kita rukuk kepada orang. Karena ini ibadah. Ya. Wa fi sujudika ziyadatudzul, pikirkan ketika sedang sujud engkau betapa hinanya. Li'annaka wada'tan nafsa mawdi'aha, karena kau letakkan jiwamu pada tempatnya. Wa radadta al-far'a ila aslihi, kau kembalikan cabang kepada asal. Asal kita adalah tanah, kita ini cabang daripada tanah, dikembalikan lagi kepada asal tanah. Melekatlah di tanah, di bumi, kening kita ini. Subhanallah. Ya, ila aslihi bisujudi ala turab alladhi khuliqta minhu, apalagi ketika kita sujud di tanah, tak ada karpet. Taulah kita dari sini kita berasal. Ya, wa tafham ma'na al-adhkar bidzauq, kau akan dapat merasakan semua zikir-zikir yang kau baca itu. Wa alam anna ada as-salati bihadhihi syurutil batinah sababun li jala'il qalbi minas sada. Ketahuilah, melakukan salat dengan syarat-syarat yang terpenuhi dari semua syarat-syarat batin ini, inilah sebab dengannya akan hilang segala macam kotoran-kotoran hatimu. Yang dapat membuat hati itu hilang daripada kotoran-kotorannya adalah salat yang khusyuk. Allah mengatakan inna salata tanha 'anil fahsyail munkar. Salat yang bagaimana? Salat yang sempurna. Kalau masih salat masih maling juga sendal orang, entah apa salatnya itu, tak sempurna, tak khusyuk. Salat tapi masih korupsi juga dia, masa penjara KPK, entah apa salatnya itu. Tak guna haji-hajinya ditempel, haji-haji masuk KPK, tak guna. Tak bagaimana salatnya itu, tak bagaimana hajinya itu, haji koruptor. Subhanallah. Wa husulul anwar fihi allati biha tatalammahu 'azamatul ma'bud, akan terasalah baginya adanya cahaya. Subhanallah, cahaya iman. Ya, yang tampak ketika dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dia sembah, wa tatalla ala asrarih, dia akan dapat merasakan rahasia hal tersebut. Wa ma yaqiluha illal alimun, hanya orang-orang yang mengerti sajalah yang paham hal ini. Inilah tuntutan dalam salat. Kebanyakan orang salat hanyalah gerakan-gerakan, bangun, tunduk, ruku, i'tidal, gerakan belaka. Fa amma man huwa qa'imun bi surati salati duna ma'aniha, orang yang tegak salat dengan bentuk belaka, gerak-gerik belaka tanpa memahami maknanya, fa innahu la yattali'u ala syai'in min dzalika, tak akan mungkin dia dapat memahami semua makna yang disebutkan tadi. Bal yunkiru wujudah, bahkan mungkin akan mengingkari semuanya. Subhanallah. Inilah salat yang tak akan membuahkan ya kenikmatan. Wallahu tabaraka taala alam. InsyaAllah di kesempatan akan datang kita akan masuk ya tentang hal-hal berkaitan dengan salat Jumat dan seterusnya, insyaallah taala. Kita padakan sampai di sini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada sisa waktu 10 menit. Kita baca yang bisa kita baca. Ustaz, terkait adab membawa anak-anak ke masjid, mohon dijelaskan lagi agar kita tidak mengganggu jemaah lainnya. Lalu di manakah posisi shaf anak laki-laki dan anak perempuan? Apakah boleh anak perempuan balita shaf di samping ayahnya? Ya. Pada prinsipnya yang ideal membawa anak ke masjid ketika mereka telah paham sholat yang benar, 7 tahun, 6 tahun, kira-kira tak ganggu orang, barulah mereka diajak ke masjid. Ya, didawamkan, continue membawa dia ke masjid. Adapun anak-anak yang kecil, balita, yang tak tahu apa-apa, ya, maka hendaklah kita waspada menjaganya. Kalau dapat, jangan sholat ya di tengah-tengah shaf, ganggu kiri kanan dia tak paham.
Hendaklah kita sholat di ujung, letakkan dia di ujung kita supaya aman. Ya, andai kata memang dia mau juga kita ajarkan sholat, suruh dia berwudu, sempurnakan wudunya, suruh dia mengikuti gerak-gerakan sholat, ya, agar dia sholat. Bagaimana dia sholat sementara tak berwudu? Ya, sebagian ulama mengatakan ini memutuskan saf. Ya, anak-anak semacam ini. Demikian juga anak perempuan pun demikian keadaannya. Anak perempuan itu dalam kondisi-kondisi tertentu ketika kita bawa dalam sholat tak mengapa. Ya, selama kita meyakinkan diri bahwasanya dengan membawa tersebut kita tak mengganggu orang banyak dalam kondisi-kondisi sifatnya darurat. Karena Nabi pernah membawa cucunya, ya, Umamah, ya, bin Abil As ketika sholat. Jadi itulah panduannya. Tiap orang tanggung jawab dengan anaknya masing-masing. Ya, kalau anak-anak dikumpulkan sama anak-anak, bertengkarlah mereka, berkelahilah mereka, hingar-bingarlah mereka. Jaga ini. Kalau kira-kira antum khawatir, jangan dibawa, dia tinggalkan. Kalau anda kata tak mungkin ditinggalkan, jagalah tadi. Ingatkan anak-anak kita. Di masjid jangan ribut-ribut. Ini rumah Allah SWT. Ancam mereka, ya, dengan berbagai macam ancaman. Besok tak ayah bawa lagi kau kalau ribut-ribut. Tak mengapa, jewer telinganya, enggak ada mengapa. Selama memang menjawarnya dengan cinta, kasih dan seterusnya. Bolehkah sebelum mulai sholat kita membaca ta'awuz terlebih dahulu? Ta'awuz dibaca sebelum membaca Quran. Allah mengatakan wa idza qara'atal Qur'ana fasta'id billah. Kalau kau baca Quran, berlindung kepada Allah. Jadi ta'awuz dibaca kapan? Ketika mau membaca surat Al-Fatihah. Bagaimana caranya mengosongkan hati supaya kita khusyuk? Inilah kajian 1 jam tadi. Ini mungkin dari luar sana ya, dia terlambat lihat TV, Ahsan TV ini. Jadi bagaimana caranya? Tunggu aja nanti, lihat di Facebook, ada Facebooknya kan? Lihat lagi, 1 jam itulah yang kita kaji. Ustadz dari pembahasan kitab ini, jadi apakah boleh kita berguru dengan orang sufi? Lain lagi nih. Mengambil apa dari mereka? Subhanallah. Berkata Syafi'i rahimahullah. Ini saya ulangi bukan Syafi'i. Aku berkawan sama orang-orang sufi. Tak ada dapat daripada mereka kebaikan kecuali satu hal. Mereka memberikan kepadaku hikmah perkataan mereka. Al-waqtu kas-sayfi. Waktu itu bagaikan pedang. Fa illam taqta'hu qata'ak. Jika kau tak mampu menggunakannya, dia akan memotong-motongmu sebagaimana pedang yang motong-motongmu. Inilah yang diambil Imam Syafi'i daripada orang sufi kebaikannya. Sempurna akidah kita, sempurna agama kita, ambil daripada Quran Sunnah. Dan ada pada zaman tabi'in orang-orang disebutkan kepada sufi, mereka lurus karena mengambil Quran dan Sunnah. Subhanallah, ambil daripada Quran Sunnah, daripada para sahabat-sahabat Rasulullah, dari pemahaman para salafus saleh, ambil dari sana. Ya, Bismillah, izin bertanya. Ya, saya izinkan. Bagaimana ketika sholat kita memikirkan hubungan kita dengan teman kita? Ya, ini yang tadi kita sebutkan tadi. Tak sempat lagi dia di waktu lain, kecuali ketika sholat. Ya kan? Begitu banyaknya waktu, kenapa ketika sholat kali dipikirkan hubungan dengan temannya? Ya, kegalauannya ketika sholat dilepaskan. Kenapa tak dibalas suratku ini? Pusing kepalanya. Ana berharap dalam sholat agar hubungan kita kembali baik. Jangan dalam sholat. Kurang kerja nih. Ana pun berpikir, apakah ada sikap kita yang membuat dia tidak nyaman? Jangan dalam sholat. Apakah ini kalian dalam sholat? Iya. Ya. Bila sholat 5 waktu jadi rutinitas, kadang tidak menghadirkan niat, mengharap pahala sebelum sholat. Bila seperti itu, apakah kita dapat pahala kalau tidak menghadirkan niat? Kalau tak ada niat, tak ada pahala. Semuanya pasti ada niat, cumanya tidak hadir kekhusyukan. Enggak mungkin datang sholat isya tadi kecuali ada niat sholat isya. Pasti tak akan mungkin datang ngigau, mimpi, berjalan. Pasti ada niatnya sholat isya. Cuma tak menghadirkan apa? Khusyuk. Niat pasti ada. Kalau enggak ada niatnya tak sah sholatnya. Innamal a'malu binniat. Orang sedang sholat dalam tidurnya tak sah, walaupun dia berwudu sebelum tidur. Kenapa? Dia mengucapkannya dalam keadaan mimpi, tak ada niat. Orang gila tak sah sholatnya.
Walaupun benar ruku i'tidalnya tidak sah. Kenapa? Karena orang gila tidak punya niat. Subhanallah. Ustadz, masjid di tempat saya desain awalnya ke arah kiblat, tapi karena ingin benar-benar menghadap ke kiblat, jadinya karpet sudah dibuat miring agar lebih pas menghadap kiblat. Bagaimana hukumnya? Tak mengapa. Ya, dimiringkan karpet tak mengapa. Ya, yang penting tidak miring otak kita. Miring karpet biar, walaupun tak lurus bangunannya tak mengapa. Dan yang namanya kiblat, selama dia mengarah ke arah Ka'bah, mengarah tak mengapa. Ya, makna mengarah saya jelaskan dulu. Anggaplah ini Ka'bah. Ya. Orang yang bisa menghadap ke arah Ka'bah ini sepenuhnya hanyalah orang dalam Masjidil Haram. Udah? Adapun orang di luar Masjidil Haram tak akan mungkin mereka dapat mengarah semuanya ke arah Ka'bah. Mustahil. Saya beri contoh. Ini di kota Madinah. Apakah di Madinah orang sholatnya begini atau lurus? Lurus. Yang lurus ini tak akan mungkin semuanya ke arah Ka'bah ini. Zat Ka'bah pasti arahnya kemari. Paham? Dan itu Allah SWT terima. Karena itulah kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah, Allah mengatakan fawallu wujuhakum syatrahu. Makna syatrahu ke arah Ka'bah, bukan ke zat Ka'bah, bukan kemari tapi kemari. Paham? Sebenarnya perkaranya gampang. Kalaupun tidak antum miringkan, tak mengapa, insyaallah tabaraka ta'ala. Ya. Ada orang berbuat dosa. 1 menit lagi. Supaya antum tenang. Kalau enggak saya bilang 1 menit adalah tak pulang lah kita nih kayaknya. Ada orang berbuat dosa dengan dalil bahwa Allah akan mengganti suatu kaum yang tidak berbuat dosa dengan suatu kaum yang berbuat dosa lalu bertobat. Bagaimana cara menasihatinya dengan baik? Enggak paham saya doa ini. Ini tinggi kali kayaknya kajiannya ini. Ada orang berbuat dosa dengan dalil bahwa Allah akan mengganti suatu kaum yang tidak berbuat dosa dengan suatu kaum yang berbuat dosa lalu bertobat. Bagaimana cara menasihatinya? Maksudnya apa? Andai kata maksudnya dengan hadis ini melegalkan berbuat dosa, salah. Ketika dia berdosa, kau kenapa berdosa? Bertobatlah. Ini dosa kan kebaikan, Ustaz. Karena kata kita tak berdosa, kita habis dibuang Allah. Digantikan kau berdosa, kemudian mereka bertobat. Ini enggak boleh seperti itu. Kau segera bertobat. Ya, jangan jadikan sebagai alasan untuk pembenaran kemaksiatanmu. Segera kau bertobat, bukan segera perpanjang maksiat. Dengan hadis semacam ini. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.